Salam sahabat pemuda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya sukacita berkat mujizat, kekudusan kemuliaan dari Allah Bapa di sorga pasti senantiasa menyertai kehidupan sahabat pemuda dan kehidupan saya. Amin. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat pemuda dalam ibadah Moriah Youth Gereja GBI Moriah hari Minggu 13 September 2020. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Saya percaya siapapun kita, setiap nama yang dengar firman Tuhan Yesus dan juga melakukan firman Tuhan Yesus, hidup kita pasti berbahagia, hidup kita pasti penuh kuasa, hidup kita pasti penuh mujizat dan diberkati Tuhan serta jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini 13 September 2020. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Aku berdoa setiap nama anak-anak muda hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap dengan firman Allah. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama-sama mari katakan amin, 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 amin. Sahabat kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, bahwa dalam hidup kita ini semuanya itu butuh waktu. Dan waktu dari Tuhan itu tidak pernah buru-buru, tidak pernah terlalu cepat, dan tidak pernah terlambat. Selalu indah pada waktunya Tuhan. Jadi sahabat kaum muda, dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, kalau saudara punya kerinduan, saudara sudah berdoa bertahun-tahun, sabar, teruslah semangat beribadah, teruslah semangat menyembah Tuhan, teruslah bersuka cita, karena Tuhan selalu bekerja dengan waktunya sendiri. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Kita harus percaya betul bahwa waktunya Tuhan itu yang indah, itu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Tema khotbah hari ini adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu, maksudnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah sahabat kaum muda, kita nggak bisa menyelami pola pikirnya Allah. Bagianmu, bagianku adalah percaya janji Tuhan. Bahwa pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan tidak pernah terlambat, selalu indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Bagaimana sikap kita, Kak Kris? Bagaimana sikap saya, Pak Gembala, sebagai anak-anak muda Moriah Youth dalam menantikan waktunya Tuhan? Nah, minimal ada 3 sikap kita dalam menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, saya mencatat di sini, setia beribadah. Sama-sama katakan setia beribadah. Kata setia beribadah memiliki makna apapun yang terjadi, mau hujan badaikah, tetap kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi kondisi kita hari-hari ini, teruslah kita setia beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Sahabat kaum muda, dijanji Tuhan yang luar biasa. Janji firman Allah yang dahsyat. Ketika saudara dan saya setia beribadah, janji Tuhan, Dia akan memberkati roti makanan minuman kita dan dijauhkan dari segala penyakit. Haleluya. Sahabat kaum muda, teruslah setia beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Ya setuju katakan amin. Iya kan? Mau kondisimu sedang lagi gak enak, setia beribadah kepada Tuhan.
kondisi keadaan saudara mungkin mohon maaf lagi kondisi tidak baik kesehatannya, setia beribadah Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan, ketika kita setia beribadah kepadanya, Dia akan memberkati roti, makanan, minuman, dan dijauhkan dari segala penyakit. Saya percaya sahabat kaum muda dimanapun berada adalah orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Sama-sama katakan setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, saya percaya masa depannya pasti indah. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, saya percaya tidak akan pernah mati kelaparan. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, saya percaya dan saya sudah alami sendiri, tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan selalu membela. Amin. Sikap yang kedua dalam menanti waktunya Tuhan adalah yang pertama setia beribadah. Jadi apapun keadaan dan mari yuk terus kita beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya sekali seminggu, iya kan? Setiap hari kita beribadah. Kita memiliki jam saat teduh pribadi sendiri-sendiri kepada Tuhan. Ya 30 menit cukuplah. 1 jam baik sekali. 2 jam, wah keren nih ya kan. Kalau 24 jam jangan, kurang kerjaan ya kan, kita harus kerja lah. Ya kan harus imbang lah ya. 1 jam bagus, 30 menit baik. 1 jam bagus ya kan. Haleluya. Minimal 3 sikap kita saat menanti waktunya Tuhan. Sikap yang pertama setia beribadah. Yang kedua saya mencatat di sini setia ikuti proses. Sama-sama katakan setia ikuti proses. Dalam hidup ini, sahabat kaum muda, tidak ada yang instan. Saya ulangi. Sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada yang instan. Yang instan itu cuma 2 hal. Kopi instan dan mie instan. Untuk memiliki iman yang kuat, untuk menjadi orang yang berhasil, kita harus ikuti proses. Ikuti proses ujian yang jujur, mengerjakan skripsi yang jujur, mengerjakan tesis yang jujur, mengerjakan disertasi yang jujur. Gak boleh nyogok, nyuap, enggak. Setia ikuti proses. Kalau prosesnya 4 tahun kuliah, ikuti 4 tahun kuliah. Paling cepat 3,5 tahun. Kalau prosesnya saudara harus ikuti jalannya lama, nggak apa-apa, ikuti aja. Justru ketika kita setia mengikuti proses, Tuhan akan baharui, Tuhan akan bentuk iman kita, karakter kita, pola pikir kita. Sehingga ketika kita ikuti proses dan kita setia, pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi sahabat kaum muda, ketika saudara ikuti prosesnya, jangan maunya instan. Ya kan, harusnya inilah. Gak ada yang shortcut hidup ini Bapak Ibu. Saudara mungkin yang punya ayah saudara yang orang hebat, ya puji Tuhan. Tapi saya berdoa nih, saudara jangan ada di bayang-bayang orang tua saudara. Jadilah diri saudara sendiri. Andalkanlah Tuhan. Kau jadi orang-orang yang luar biasa. Jadi berkat bagi sesama. Amin. Berdampak dalam keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak pula bagi bangsa. Jangan dikit-dikit ngeluh, susah banget sih. Boleh nggak jalan keluarnya? Ada nggak jalan pintasnya? Dikit-dikit jalan pintas, dikit-dikit jalan pintas. Sahabat kaum muda, dimanapun kau berada, ayo setia ikuti proses. Memang proses itu nggak enak, saya tahu rasanya. Memang proses itu nggak mudah, saya ngerti. Tetapi dengan baik, proses itu baik untuk kita. Baik untuk karakter kita, baik untuk iman kita. Karena ketika kita mengikuti proses itu dengan setia, dengan terus mengandalkan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan indah, pembelaan Tuhan dahsyat, pemeliharaan Tuhan sempurna, dan kita akan melihat bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang gak jadi beban bagi sesama, tapi kita malah jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Filipi 4 ayat 13 bilang begini sahabat kaum muda. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah selalu ayat ini. Ketika saudara sedang mengalami proses hidup, oh iya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan buat proses ini. Proses mengajarkan kita bahwa kita ini hidup karena kemurahan Tuhan. Proses hidup akan mengajarkan kita bahwa kita bisa hebat, kita bisa berhasil semua karena kuasa Tuhan.
Proses hidup akan mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, dan proses itu baik untuk anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi minimal ada 3 sikap kita saat menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, setia beribadah. Ingatlah Khotbah 3:11 kan? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu sebabnya karena kita nggak mengerti, kita nggak bisa menyelami pola pikirnya Allah. Sikap kita yang pertama dalam menanti waktunya Tuhan adalah setia beribadah. Yang kedua, setia ikuti proses. Yang ketiga, yang terakhir, setia mengucap syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Amin, sahabat pemuda. Mari mengucap syukurlah. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi ketika sahabat pemuda mengucap syukur, apapun keadaan saudara, kau berkata, terima kasih Tuhan aku masih hidup, terima kasih Tuhan aku masih bisa sekolah, terima kasih Tuhan aku masih bisa kuliah, terima kasih Tuhan aku masih bisa bekerja. Saya percaya itu adalah langkah bijaksana, karena kita mengucap syukur kehendak Bapa di surga. Bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi mengucap syukur, mungkin kita belum lihat masalah kita selesai, tetapi ada kekuatan yang baru dalam hidup kita untuk bisa menghadapi masalah demi masalah bersama dengan Tuhan. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan yang pelihara kita. Kita mengucap syukur karena kita percaya dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan. Kita mengucap syukur kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang membela kita. Haleluya. Sama-sama katakan setia mengucap syukur. Amin, sahabat kaum muda, Moria Youth dimanapun berada menyaksikan khotbah ini. Ayo, sebagai hamba Allah, sebagai gembala gereja GB Moria, saya berdoa, sahabat kaum muda dimanapun kau berada, teruslah mengucap syukur. Teruslah kau mengucap syukur. Teruslah mengucap syukur. Karena itu kehendak Bapa di surga. Amin. Jadi minimal ada 3 sikap kita dalam menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, setia beribadah. Yang kedua, setia ikuti proses. Yang ketiga, setia mengucap syukur. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Sekalipun waktunya singkat, tetapi kami percaya selama kami mengaminkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup kami pasti berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak pula bagi bangsa. Aku berdoa setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini, mereka hidup yang jujur, diberkati Tuhan, sehat selalu, mencari pasangan yang seiman. Kami tolak pergaulan seks bebas, kami tolak narkoba, kami tolak roh-roh pembangkang dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa agar masa depan mereka terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, masa depan yang indah gemilang bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati saudara mereka, berkati teman-teman mereka, dijauhkan dari segala yang jahat. Mereka berkumpul di bumi, berkumpul di surga, menjadi generasi-generasi iman yang takut akan Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Yesus penuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah Moria Youth telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, sahabat kaum muda. Teruslah melangkah dengan iman. Jangan lupa pakai masker. Jadilah berkat bagi sesama. Jangan berbuat jahat kepada siapapun.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.